Dari Allah itu sifat wasifatihi, sifat wasifatihi, yang artinya cerminan pujiannya atas dirinya sendiri atau sifat menyifati yang tiada lain bernama Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah terpancar 4 anasir, apa saja: air, api, angin, tanah. Masuk ya sampai situ ya. Terbuktilah yang kita lihat ini bahwa jasad ini tanah tercampur oleh air, api, angin. Dan itu terbukti dan sudah kita rasakan saat ini sampai hari ini. Itu dari pancaran Nur Muhammad. Nur Muhammad terpecah dari 4 anasir. Jadi air juga dari bagian Nur Muhammad, api juga dari pancaran Nur Muhammad, angin juga pancaran Nur Muhammad, tanah. Maka hari ini saudara, baik-baiklah kepada air, bersahabatlah kepada api, kenalanlah kepada angin, dekatlah kepada tanah. Dirinya itu nggak tahu kalau dia terbuat dari air. Padahal aku ada di dirimu, kata air. Padahal aku ini ada di dirimu, kata api. Aku ini ada pada dirimu, kata angin. Aku ini ada pada dirimu, kata tanah. Kita sama-sama dari Nur Muhammad. Kenapa lu sombong? Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, air, api, angin, tanah, kita cerita ke situ. Air inilah yang pertama-tama menitis sebelum terjadi api, angin atau tanah. Jadi oleh karena itulah dinamakan air keabadian sekaligus sebagai air kehidupan. Wujudnya siapa? Nah, api inilah yang disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Angin inilah yang disebut sebagai penyampai. Tanah inilah yang disebut sebagai wujud johir. Nah, sedangkan johir itu tiada lain bagi manusia adalah Adam. Berarti seluruh yang berjohir itu termasuk manusia hakikatnya tercipta dari sifat nur Allah. Jadi manusia itu tiada lain adalah sifatnya zat Allah, dan afalnya atau perbuatannya juga adalah perilaku Allah. Mana yang tidak perilaku Allah hari ini? Baik. Nah, untuk yang pro, dukung dengan kajian yang saya kalamkan ini, dan yang kontra tentang Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad bin Abdullah, sebetulnya nggak perlu diperdebatkan, karena sudah saatnya nih buka-bukaan. Tasawuf sekarang ini harus buka-bukaan. Kenapa? Karena banyak ilmunya yang murah hari ini disebar, dijual belikan di media sosial, di YouTube. Kalau ini nggak kita lawan dengan tasawuf, rusak umat. Orang jual beli batinan, orang jual beli ilmu hikmah, orang jual beli segala macam ilmu-ilmu yang nggak ngena, nggak beres tersebarkan, merasa bahwa itu adalah ilmu hikmah, ilham dari Allah, padahal tertipu daya dengan setan. Nggak perlu diperdebatkan lagi dengan Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad ataupun bin Abdullah. Yang paling ribut, paling jengkel, sama-sama ngaji tasawuf, nyalakan tasawuf lain. Astagfirullahaladzim. Yang penting sadarlah bahwa diri pribadi masing-masing, sadarkan diri, penyadaran diri aja. Dan mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan yang kita jelaskan ini dapat menyadarkan tiap-tiap diri sendiri. Kalau kita nggak ngalami, nggak akan bisa dapat. Wallahi saya bilang, kalau kita nggak mengalami, mengamalkan, langsung mengalami ini, kita tidak akan dapat. Bagaimana caranya? Ya belajar. Itu lagi baliknya, berguru, mursyid. Mau lagi nggak perlu guru gitu, waduh,
Ini orang berarti nggak perlu patok dalam kuburannya, nggak perlu tanda dia dalam kalau nanti dia mati di kuburnya. Guru itu patok, tanda yang mempertanggungjawabkan. Tapi nyari guru itu lihat-lihat, jangan yang terputus, jangan tidak ada yang nggak ada hubungannya dengan Rasulullah. Sanadnya harus jelas. Sekarang guru ini macam-macam, kedoknya aja ngaji tasawuf, tapi istri jamaah-jamaahnya boleh dia nikahi, boleh zinain. Nauzubillah min zalik. Atau guru yang cepat-cepat mengaku jadi nabi, yang sebenarnya dia belum sampai buka toriko. Dia belum sampai, belum ada izin dari mursyidnya, buka toriko sendiri. Mau cepat-cepat jadi guru. Kenapa? Kepentingan dunia. Dan itu banyak tersebar sekarang. Hati-hati, hati-hati. Kalau saya bilangkannya, banyak sekarang torikot Saitonia, dan torikot Fir'aunia, dan torikot Korunia. Ada 3 torikot itu, hati-hati. Pertama torikot Saitonia, kedua torikot Fir'aunia, ketiga torikot Korunia. Harus jelas, mata rantainya jangan sampai terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mesti habaib? Tidak juga. Habaib juga ada juga yang ngelawan sama Rasulullah. Terus terang aja saya bilang. Tapi tetap kita menghargai karena dia masih ada keturunan. Ada habaib yang ngelawan pada kakeknya sendiri. Banyak itu. Yang ngaku-ngaku habaib juga banyak. Ngaku-ngaku Sayyid juga banyak. Ngaku-ngaku Raden juga banyak. Ngaku-ngaku keturunan Anu, ngaku-ngaku keturunan Prabu Siliwangi juga banyak. Yang lucunya ngaku-ngaku keturunan titisan Roro Kidul. Roro Kidul lagi ono apa enggak saja nih? Ngaku-ngaku, semua ngaku-ngaku. Nanti kalau ditanya malah au. Ditakon gue asal Roro Kidul nggak bisa jawab. Ditakon asal gue Prabu Siliwangi nggak bisa jawab, tapi ngaku-ngaku. Ngaku keturunan Anu lah, ngaku keturunan inilah, ngaku keturunan Majapahit lah. Tapi ditanya Majapahit asal dari mana, siapa kerajaan yang pertama, raja pertama, nggak tahu. Ngaku-ngaku kabeh. Nah, dalam hadis qudsi yang dijadikan dalil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad dari cahaya wajahnya Nurullah. Ini hadits qudsi bunyinya ya, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad dari cahaya, dari Nurullah. Maksudnya dari Nurullah. Nur Muhammad itu diciptakan dari Nurullah. Dan dari Nur Muhammad tercipta seluruh alam semesta dan isinya. Jadi kesimpulannya saudara, nih supaya lebih jelas, supaya nggak bertanya-tanya, kita berselawat itu memuji secara syariat adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Ya Nur Allah. Sing kita puji selawat itu ya Allah juga. Dari mana kita orang menyatakan selawat kita itu syirik? Jadi kita selawat itu ya memuji Allah juga.